ولطف شامل ودوام ساترين غفران لكل المذنبين ونختمها بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا والله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين إلهي نسألك بالاسم الأعظم مصطفى فرج علينا إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا والمسلمين يا أرحم الراحمين. فاتحة إلى رسول الشافعين قرأت سنة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عن بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه جميع ثم إلى أرواح جميع سادتنا أولياء المقربين من شارق الأرض إلى مغربها برها خصوصا سادتنا من أهل المعنى البقية أهل زنبل فرادق من أهل حضرات كلهم جميعا خصوصا من أهل قليمان دار السلام متقدم في هذه الحرم من العلماء والأولياء الصالحين خصوصا Pangeran Syarif Ali bin Husain bin Syihabuddin وأبيه وأمه وأولاده وذريته أجمعين ونتقدم في هذا المصلى من العلماء والصالحين خصوصا بن عبد الرحمن زبير العيدروس الحبيب محمد بن حمد شباب بن سالم والحبيب محسن بن أحمد الكاب وكل من ينفق ويتصدق ويخدم في هذه المصلى في هذه الحارة يعمل خير البركة وإلى أرواح والدينا والديكم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين ثم إلى روح إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم برحمته ويصلهم الجنة أن الله يدخل في قبورهم روحا والريحان وبشرى ومنفسة رضوان واجعل قبورهم الجنة الله يفتح علينا عليكم فتوح العارفين فقنا يكن في الدين علمنا واتبعنا الله ينبت في قلوبنا حبه وحب نبيه صلى الله عليه وسلم أن الله يربطنا به صلى الله عليه وسلم ربطا لا تنفق أبدا في هذه الدنيا والآخرة أن الله يرزقنا التوبة والاستقامة يختمنا لكم حسن الخاتمة في خير العافية ثم إلى روح أخينا ذو الفكري بن شمسري وكل من أوصانا بالدعاء لترهم بأرواحهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا في الدارين آمين. معاشر الأحباب حضراتكم الله. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada malam yang penuh berkah ini, malam kedua daripada bulan Rabiul Awal, kembali kita dikumpulkan Allah di musala yang penuh berkah ini, melanjutkan kebiasaan baik kita berkumpul menghidupkan majlis taklim dengan membacakan hadis-hadis Rasulullah SAW dan juga penjelasan yang telah dituangkan oleh Imam Nawawi, baik yang beliau nukil daripada ulama-ulama sebelum beliau atau orang-orang yang hidup bersama beliau ataupun yang datang dari diri beliau, yang alhamdulillah telah begitu banyak kita dapatkan kemanfaatan dari kitab ini, kitab Al-Adhkar lil Imam Nawawi. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan malam hari ini membuka kembali kitab ini sampai kita pada penjelasan tentang larangan kecaman yang sangat dari syariat kepada orang-orang yang suka berdebat. Di situ disebutkan kemarin ikhwan ada 3 tingkatan, ada yang disebut mira', ada yang disebut jidal, ada lagi disebut khusumah. Mira' yaitu seorang yang sengaja berdebat dengan mempersiapkan dirinya untuk menang dan dia tahu musuhnya, dia tahu di mana letak kelemahan musuhnya dan dia akan jatuhkan musuh tadi di depan, ya, musuh dalam makna lawan debatnya dia
dia tahu kunci-kuncinya sehingga dia siap untuk menjatuhkan sang lawan debat tadi, dan dia bukan sekedar mencari menang, tapi dia bahkan dipermalukannya wong itu depan wong banyak. Ini haram hukumnya. Ya, ini haram hukumnya, namanya mira yang seperti itu. Kan banyak kita saksikan debat-debat yang ada di televisi itu, pembahasan dan timbang ribut sampai wong yang di debat itu mati kata, tak pacak lagi ngomong, terdiam. Lalu sudah terdiam tadi, timpanya lagi, dibengaknya, dikatakannya kurang bla 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 bla. Nah ini naudzubillah, haram hukumnya, mira namanya. Kemudian jidal, kemarin sudah kami sampaikan ikhwan, jidal itu boleh saja terjadi ya, kalau kita jidal itu dihindari. Jidal itu dihindari, perbantahan. Namun ada kalanya jidal ini kita perlu lakukan ketika kita lihat ada orang yang berbahaya, dia akan menyesatkan umat, dia akan membawa umat ke dalam kesalahan. Dia dikatakan wong alim, dia dianggap wong alim, dia dianggap wong berilmu, tapi yang disampaikannya salah. Nah di sini kita perlu meluruskan. Apalagi kalau sampai umat ini naudzubillah terseret dalam kesalahan, terlebih lagi kalau kesalahan itu sifatnya akidah. Ya, akidah. Maka kita perlu menyiapkan argumen kita untuk meluruskan ini. Nah di sini bedanya jidal antara mira tadi sama jidal. Kalau jidal memang tujuan kita untuk itu, untuk menyelamatkan umat, untuk meluruskan umat. Yang kita tuju adalah untuk menampakkan yang hak adalah hak, yang batil adalah yang batil. Kalau sudah sampai kepada situ sudah, tidak kita perpanjang debat itu, tidak kita sampaikan orang itu, apalagi kita hinakan, tidak. Cuma sekedar kita pengen meluruskan biar umat ini selamat dan menyadarkan orang itu kalau dia itu salah. Nah ini boleh jidal yang seperti itu. Bahkan bisa jadi wajib kalau seandainya ketika kita nak meluruskan uang ini ngajak kita berdebat, dia mendatangkan dalil-dalil segala macam yang mana kita pun harus menyiapkannya sehingga terjadilah yang nama seperti perdebatan. Walaupun sekali lagi perdebatan harus dihindari sebetulnya, karena biasanya kalau berdebat itu dia akan terbawa emosi. Maka kalau kita nak siap model macam tadi, memang niat kita baik, kita harus dingin ke diri kita, tenangkan diri kita, dan siapkan ucapan-ucapan kita yang kunci, yang pakem, sehingga tidak bertele-tele. Sekali lagi tujuan cuma untuk meneruskan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Tidak ada niat untuk menunjukkan kalau aku lebih hebat, aku lebih pintar, aku yang dalam hak, kau dalam batil. Tidak untuk itu, tapi memang menegakkan hak adalah hak, batil adalah batil. Nah orang seperti ini kita pengen tahu. Kita ni satu ulama, Imam Ghazali menyebutkan dalam Minhajul Abidin, kalau kita nak tahu diri kita, modal kita tampil di situ, kita ni punya tahu celah kesalahan tu di mana, keburuan tu di mana, kita pengen luruskan. Kalau memang kita pengen niat meluruskannya, kita ajak sepi ke dulu orang itu, sepi ke empat mata, cari sikap penengah, duduk, tidak langsung depan orang umum, karena depan umum tu hawa nafsu kita akan muncul. Apalagi kalau orang di belakang kita kadang-kadang ada suara manas-manas tidak sengaja gitu. Nah kadang-kadang kita sampai masuk kepada mira. Kemudian kalau orang itu membantah, kadang-kadang kita terpancing. Itulah sampai ada orang berdebat, kadang-kadang bukan cuma mulut, tangan melok nunjuk. Nah kalau sudah tangan melok nunjuk sudah. Apalagi saatnya dia muda, di hadapan dia orang lebih tua, itu akan menjatuhkan dia dalam masalah adab. Jadi kalau kita memang nak nyeraskan yang hak adalah hak, batil batil, kita sepi ke orang itu. Kita datangi ke rumahnya, kita bawa kitabnya, kita jelaskan letak salin mana, dan nyuruh dia tulang luruskannya kalau dia galak. Bukan kita, suruh dia tulah luruskan pada pertemuan berikutnya atau besok kalau ada kesempatan untuk menyampaikannya. Nah, kalaupun dia tak mau, ya sudah kita sampaikan, minta izin nama dia, kita sampaikan dengan tanpa memojokkan atau menjatuhkan dia. Kedua, untuk menunjukkan kita benar-benar ikhlas karena Allah, untuk menandakan hak adalah hak, batil adalah batil dalam jidal ini. Seandainya ada orang lain yang nak maju, kita tak usah maju, kita dengan senang hati lajulah. Tapi kalau orang lain nak maju, kita ngasih keberatan, kita nak maju, nah berarti ada misi di belakang kita ni yang kita tanpa sadar atau sadar. Pengen dijenguk orang, pengen dikenal orang. Kalau aku yang lebih hebat, aku yang lebih pakam, aku yang lebih berilmu. Kalau orang yang memang jidal untuk mencari hak adalah hak, menunjukkan batil adalah batil, maka ketika ada orang lain, ente tidak usah maju, biarlah si fulan yang maju ke depan. Oh sudah, ahlan sahlan, insyaallah, mau kasih, senang dia. Tapi kalau kita tujuan kita memang nak dijenguk orang, itu tadi nak depan orang kami berdebat tadi, ya. Kalau orang lain nak nganti ke posisi kita tidak mau, karena kita sudah terbayang kita bakal menang, kita bakal benar, dan memang orang itu salah. Kita ada bukti, ngawak kitab kita limikok tebel-tebel, sudah kita tandai kalau menyatakan kalau ungkapan dia kemarin itu salah kalau sudah siap. Nah ini hati-hati. Na'udzubillah min dzalik, niatlah salah, akhirnya masuk pada miraq tadi.
Kemudian khusumah. Nah, khusumah ini memang sudah ada niat untuk ribut. Sudah niat untuk ribut. Masing-masing mempersiapkan macam antum lihat ketika mereka yang orang di politik, debat-debat politik itu. Masing-masing membela calon dia, membela yang dia kandidatnya dia. Ya, jadi bahkan sampai mereka saling khusumah, sudah musuh, saling buka aib. Sampai hari ini antum lihat ya, antum suka buka mungkin HP bisa antum lihat. Saling buka aib, yang gembong SBY ngangkat-ngangkat kejayaan SBY, kebaikan SBY segala macam. Yang Jokowi dicampakkannya, yang Jokowi nyari keburukan SBY. Perang kosong. Kita yang nontonnya buang waktu. Katik pahala. Kurangi nontonnya macam itu, Bang. Sambung tutup lah, dosa buka lagi. Ya, sibukkan dengan cerita Rasulullah. Sibukkan dengan cerita Rasulullah, tentang akhlak Rasulullah yang tidak ada kebohongan di dalamnya. Tidak ada skenario bohong, tidak ada kebohongan, tidak ada sandiwara di situ. Wallah nikmat. Ya, dengan cerita wali baik rahmat Allah Taala, apalagi dengan cerita Rasulullah. Bahasakan lidah kita dengan banyak salawat. Luangkan waktu antum ya kan. Buka hari ini sekarang tidak ada aku buka HP kecuali yang berhubungan dengan Rasulullah. Buka gosida, beliau download, disimpan, penuhkan. Ya, tidak ente di mobil, tidak ente di mana kecuali kalau ente ada waktu kosong dengan gosida, dengan salawat, dengan gosida, dengan salawat. Dalam menyambut bulan Maulid Rasulullah. Atau ambil rekaman-rekaman ceramah-ceramah ulama kita. Yang ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang bisa menggugah kita. Dengarkan, hidupkan sunnah Nabi di rumah tangga kita juga. Pagi-pagi buka ya, kalau bulan Ramadan buka Quran gitu. Sekarang buka salawat, buka maulid. Ada maulid-maulid yang nama dengar ya, kalau antum mungkin pernah dengar dengan suaranya Habib Ali Al-Attas, Ali bin Saleh Al-Attas. Orang yang masih hidup sudah sepuh, sekarang anak yang tampil. Ada maulid diba, antum carilah ya. Maulid diba Habib Ali bin Saleh Al-Attas. Wallah pulan je bang Palembang dengar ya. Sedap dan pulan. Antum buka habis subuh tu nikmat luar biasa. Teduh hati pikiran kita. Ya karena maulid jelas itu maulid. Apalagi beliau orang yang Masya Allah membawakan dengan suara yang nikmat. Antum cari coba. Ya cari di HP antum maulid diba Habib Ali bin Saleh Al-Attas. Nikmat pulannya. Apalagi antum dengan subuh atau sebelum subuh. Asyik, tenang. Nah, buka ke itu setiap pagi. Sekarang buka kan itu yang harus di rumah kita. Bila perlu toko antum, ya antum kalau buka toko biasa lagu-lagu tak keruan atau lagu setengah keruan, ya. Ya model lagu Iwan Fals, IBGAD, ya itu kan tentang alam, tentang apa bangga setengah keruan itu. Nah, yang tak keruan tinggal ke ganti sekarang. Apa ya buka lagu maulid terus. Ya bulan maulid emang. Kamu mungkin ada tidak pernah dengar maulid. Kalau masuk toko aku terdengar maulid, ya rumah-rumah makan sekarang nih, ya restoran rumah makan masuk biasa lagu-lagu ya klasik segala macam nih. Sekarang boleh instrumen salawat, bila perlu jangan instrumen nyampe salawatnya nih yang tampil ke banyak yang cantik-cantik. Itu juga syiar dan antum tinggal niat dakwah dengan niat ya Allah mudah-mudahan orang yang masuk toko ini dengan salawat ini hatinya terbuka. Wallahi tidak mustahil itu salawat tuh. Yang dibacakan salawat Allah bersalawat kepada Rasulullah. Antum buka itu tenang. Bukakan, jangan ragu, jangan ngasuh kaget ujung berlebihan. Tunjuk kekalahan cinta Rasulullah. Tunjukkan aku bangga dengan Rasulullah. Tunjukkan aku ini umat Rasulullah. Ngapa nak malu ente? Ya, ente sopir taksi, sopir apa? Grab atau apa lagi? Max apa itu? Ya, setelkan lagu-lagu gosida. Kalau maulid mungkin mereka tak paham. Gosida yang indah-indah tu banyak. Siapkan ya kawan, dakwah antum di situ. Ini ya Allah setiap orang naik mobil aku dengan ini bukakan hati mereka, tumbuhkan cinta hati mereka kepada Rasulullah. Tidak aneh kaget ada seorang akan nanya, Pak lagu apa itu Pak? Dapat dari mana? Boleh jadi dia di belakang nikmati dia nangis antum tidak tahu. Nah, kita kan banyak tak paham maulid Nabi apa tapi ketika marhaban nangis kita. Nah ini hidupkan sekarang ikhwan, hidupkan. Ya robah, warnanya robah. Ya robah. Gambar-gambar di HP kita antum bikin di WA tuh. Bukan banyak tulisan-tulisan Rasulullah dengan cantik. Antum punya kreasi yang bisa bikin yang cantik indah. Ini bulan ini. Jangan segan, jangan malu untuk tunjukkan kalau antum umat Rasulullah, antum cinta Rasulullah. Bangga dengan jadi umat Rasulullah, tunjukkan. Ngapu nak malu Allah, ikhwan, rugi antum. Maaf orang yang mengagung-agungkan tokoh politik itu, mengagung-agungkan pemimpin-pemimpin dunia itu. Mereka memuji-mujinya. Padahal itu semua maaf kebanyakan dusta. Ada tujuan enggak loh. Mereka tidak malu tampil kadang-kadang sampai kita tahu yang dia omong ini bohong enggak loh. Dipujinya tidak katik enggak loh. Tapi dia tambeng. Kenapa? Dia berharap dapat pemberian dari uang itu. Nah, kita muji Rasul pasti dapat bagian dari Rasulullah. Banggakan kita. Ya, mulai setel. Wabah setelan kita di rumah. Pagi-pagi buka maulid ada macam-macam maulid dialami
Maulid Simtuduron, Maulid Diba, Maulid Berzanji, Maulid Syarafal Anam. Tinggal antum cari di WA, di HP, dapat putar sepanjang hari. Di toko kita, di warung kita, di restoran kita, di mobil kita, di rumah kita. Niat menghidupkan suasana Rasul bersama kita. Ya, seperti itu Rasul kita rasa ada bersama kita. Balik cerita masalah khusumah tadi, ya, berbantah-bantah yang sifatnya memang untuk menunjukkan mengalahkan dan menyerang. Nah, itu ujungnya kalau khusumah termasuk jidal tadi ikhwan, kalau salah itu akan menyimpan dendam. Di balik itu akan dendam. Apalagi kalau antum lihat di TV itu kayak partai kedua tuh. Ya, season kedua. Minggu depan diadu lagi. Wa hakadha. Nauzubillah min dzalik. Wa'lam qal ma'alif rahimahullah wa'lam annal jidal qad yakunu bihaqqin wa qad yakunu bil batil. Ketahuilah jidal itu kadang-kadang dalam hak, tadi sudah kami sampaikan, tapi kadang-kadang kalau salah ya batil. Kebanyakan itu tadi batil kalau orang itu dibawa hawa nafsu, apalagi yang tadi jidal depan wong kami. Tadinya niat inti logos, inti bakal berubah. Apalagi ketika wong pas inti ngejuk tak jawaban, Masya Allah, mulai wong berdecak nyengok cara inti nyampaikan, naik inti terbang. Sudah lupa inti dengan tujuan inti lupa. Mulai ngangkat lagi, dalil lain lagi, tap, mentu ke kalau. Ya, yang tadinya ente pengen tawaduk, hilang tawaduk ente. Apalagi nyingap musuh kita macam ini. Apalagi kalau lo sampai mau tepok pula, wah. Na'udzubillah. Jadi boleh jidal seperti yang kami gambarkan tadi, ya, dengan niat solehah, dengan cara yang baik, dengan cara yang kalau kita memang pengen meluruskan yang hal tadi, coba. Kalau ada kita duduk sebenarnya tidak depan orang banyak. Kalau tujuan kita depan orang banyak niat, sudah ada sisipan niat-niat yang salah di situ, yang bisa menjatuhkan kita, menggelincirkan kita. Dia jatuh di mata manusia, tapi kita na'udzubillah jatuh di mata Allah. Ini lebih bahaya, ya. Tapi ikhwan rahimakumullah, qad yakun, boleh jadi jidal itu, berdebat itu dalam kebaikan dan boleh jadi dalam keburukan. Qala Allah Ta'ala, ada dalilnya. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa la tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jangan kamu berdebat dengan mereka ahli kitab, yang dimaksud kitab itu Nasrani, Yahudi. Zaman dulu, zaman Rasulullah, zaman sahabat masih ada itu. Tapi zaman sekarang jangan antum anggap ahli kitab Nasrani dan Yahudi yang ada sekarang. Ya, ahli kitab asli itu sembelihan dia boleh kita makan. Kawin sama perempuan mereka boleh, itu hukum dulu. Ahli kitab yang dulu, bukan yang ada sekarang. Sekarang kawin dengan beda agama haram, daksa, keturunannya anak zina tanpa ragu. Tanpa diragukan. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang sudah mulai berkembang, kita sudah dengar dari guru-guru kita di Indonesia sudah mulai banyak orang kawin lintas agama. Na'udzubillah. Jadi jangan salah ya kawan ya. Nanti antum baca, ini hati-hati, belajar harus pakai guru, jangan belajar perlu cuma terjemah. Kalau antum buka buku fikih terjemahan, antum bakal dapatkan boleh makan sembelihan ahlul kitab. Di situ dijelaskan ahlul kitab Nasrani dan Yahudi. Nah, langsung ngatung-ngatung boleh berarti daus muslim. Boleh kawin dengan ahlul kitab. Nah, ini putunya kita guru tadi. Harus ada guru, pahami dan menjelaskan. Ya, jangan sampai kita salah, akhirnya terjadilah seperti terjadinya yang kita saksikan. Wala tujadilu ahlul kitab illa billati ahsan. Jangan kamu berdebat dengan ahlul kitab kecuali kamu mampu untuk memberikan yang lebih baik. Artinya bisa memberi jawaban dengan akhlak, dengan cara yang lebih baik dari mereka. Mereka membawa nama Allah juga. Yahudi bawa nama Allah, Nasrani bawa nama Allah, tapi mereka merubah isi Al-Quran, isi Taurat, Zabur dan Injil. Mereka berdebat, kamu harus pintar biallati ahsan, dalam makna ahsan itu lebih bagus jawaban, lebih pakam, bisa mematahkan argumen mereka dengan kesalahan yang batil ada dalam mereka itu. Biallati ahsan, bukan kita maju modal kita berani berdebat, baik, ada ilmu yang kita bawa. Ya, kita mau berdebat dengan mereka, ada ilmu yang kita bawa, persiapkan. Kemudian ahsan dalam makna, ahsan dalam sikap, dalam adab. Wong Yahudi, Nasrani cepat terpancing. Sama dengan Wahabi, Salafi, kalau debat sama kita cepat ngamuk dia. Cepat ngamuk. Wong Syiah juga sama. Kita harus lebih anteng, lebih tenang, ya. Niat kita pun lebih bagus dari mereka. Wa qala ta'ala wajadilhum billati hiya ahsan. Ayat ini beberapa kali terulang. Dalam ayat lain yang maknanya sama, Allah mengatakan wajadilhum. Yes, di sini menunjukkan jidal itu boleh. Ya, tadi dikatakan wala tujadilu ahlul kitab illa bil ihsan. Jangan kamu berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang lebih baik. Artinya boleh berdebat dengan ahlul kitab contohnya di sini, tapi dengan kita keadaan itu lebih baik. Dalam ayat lain sama, wajadilhum, bahkan perintah dari Allah. Dan debatilah mereka itu ahlul kitab itu dengan cara kamu yang lebih baik. Artinya dengan persiapan matang, dengan dalil, dengan segala macam yang kita bisa patahkan
apa yang mereka bawa, karena mereka yang ngerubah isi Injil, Taurat, Zabur itu kita tahu, kita pelajari juga ilmu mereka, kita pelajari kesalahan mereka, sehingga kita bisa mengajarkan mereka untuk biar lebih tahu kesalahan mereka itu di mana. Jadi butuh ilmu, butuh adab, butuh etika. Maka Allah Ta'ala dalam ayat lain yang menunjukkan kalau boleh berdebat, ma yujadilu fi ayatillah illa alladhina kafaru. Tidaklah orang itu akan mendebat kita tentang ayat-ayat Al-Quran kecuali orang-orang itu orang kafir. Surah Al-Ghafir. Fa in kana al-jidal wukuf 'alal haq wa tagriruhu kana mahmuda. Kalau debat itu memang dalam yang hak, untuk menegaskan yang hak adalah yang hak, yang batil adalah batil, maka itu terpuji. Tapi tadi sudah saya sampaikan, ikhwan, caranya jangan sampai salah. Niat jangan salah. Tak apa-apa, kita al-haq, kita harus tunjukkan, biar orang lain tahu kan loh. Nah, sudah mulai hawa nafsu masuk. Kalau memang al-haq seperti tadi, kita lebih demen kalau menjelaskan ini, meluruskan ini, tidak ada pandang banyak. Kemudian kalau ada orang lain untuk maju nanti ke kita persilahkan. Tidak harus aku. Ya, hakadha ikhwan. Dan kemudian yang jelas, itu tadi kalaupun kita depan banyak, kita bisa nahan diri untuk tidak mempermalukan diri. Ketika sudah batasan sampai umat sudah tahu ini salah, ini benar, sudah jangan kita tambah untuk mengungkapkan keburukan dia dalam hal-hal yang lain. Itu baru jadil yang bil ahsan. Kata Imam Nawawi di sini, fa in kana jidal wuquf 'alal haq, kalau memang jidal perdebatan itu memang 'alal haq, dalam kebaikan, tagriruhu kana mahmuda, maka seperti itu termasuk suatu yang terpuji. Ya, dari zaman Rasulullah berdebat sama orang kafir, sama orang Yahudi, sampai mereka ngotot tetap dengan pendirian mereka, sampai Rasulullah SAW untuk menunjukkan yang hak adalah hak, berarti sampai mubahalah, ngajak bersumpah, tunjukkan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, karena mereka ngasuh mereka juga adalah agama yang datang dari Allah. Wa in kana fi mudafa'atil haq aw kana jidalan bighairi ilm kana madhmuman. Tapi kalau kita berdebat justru sebaliknya, na'udzubillah, di posisi kita justru memerangi yang hak, atau berdebat bighairi ilm, tanpa ilmu, cuma modal berani, modal nguak-nguak bae, jangan. Ya, kadang-kadang kita tahu bahwa kezaliman itu kalau dibawa dengan ketenangan, dengan kenyamanan, bisa mengalahkan yang hak, tapi dalam keadaan tidak ada ketenangan. Gampang kita dipatah uang, gampang kita dijerumus orang, gampang dijebak lah. Ketika kita dalam keadaan tidak menjaga diri kita dengan ketenangan. Nah, kalau tanpa ilmu, ya banyak kadang-kadang kita sesali ada debat mengatasnamakan perwakilan umat Islam, debat dengan orang liberal, debat dengan orang-orang yang sok Pancasialis, atau dengan orang politik, atau dengan orang kafir. Tapi yang ditampilkan bukan tokoh ulama yang mumpuni, bukan yang berilmu benar. Kita juga ternyata ya begitu. Kadang-kadang itu dari dia juga, cuma nak nunjukkan untuk menjatuhkan Islam baik di mata umat ini. Nah, itu tidak boleh. Jadi kalau kita tidak mampu berdebat, tidak ada ilmunya, jangan kita maju. Cari orang lain yang lebih berilmu. Wa ala hadha tafsil tunazzalu nusus al-waridah fi ibahati wa dhammih. Dan tentang dua hal ini kata beliau, adanya jidal yang baik, jidal yang buruk, itu banyak dalil-dalil baik dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Rasulullah SAW, yang dibolehkan model macam mana, yang tercela yang model macam mana, yang terpuji yang model macam mana. Wal jidal wal mujadalah wal jidal bimakna wa qad awdahtu dzalika mabsutan fi tahdhib al asma wal lughat. Kata Imam Nawawi, pembahasan secara terperinci dan luas sudah aku siapkan, sudah aku tuangkan dalam tulisan aku dalam kitab Tahdhibul Asma wal Lughat. Qala ba'dhum ma ra'aitu syai'an adhhaba lid-din wala anqasa lil-muru'ah wala adya'a lil-ladzah wala ashghala lil-qalb min khusumah. Berkata ulama, tidaklah aku saksikan sesuatu yang paling cepat menghilangkan agama seseorang, menghilangkan wibawa seseorang, menghilangkan kenikmatan hidup seseorang, dan yang menjadikan orang itu akan begitu sumpah, kecuali kalau itu kedapatkan di khusumah, pemusuhan. Kalau sudah musuhan itu apalagi keluar kalimat-kalimat yang tajam, tergores hati, dendam muncul dan dendam, apalagi itu tadi ya, makanya dihindari, jangan depan wong malu kita. Wong itu dipermalukan, walaupun niat kita tidak mempermalukan dia akan malu, muncul rasa sakit hati, walaupun dia ngaku memang aku salah, tapi aku tidak ada mencari macam ini.
Ya, cara kau aku tak setuju katanya. Kalau kau nak negur aku tak depan wong. Ya. Padahal dia memang salah. Akan menimbulkan husumah. Akan menimbulkan sesuatu yang buruk. Jadi agama seorang itu akan hilang, wibawanya akan hilang, kemudian kelezatan, kenikmatan hidup itu akan hilang, ketenangan akan hilang. Fa in qultu la budda lil insan min husuma lastabaqa huquqahu. Kalau memang kita harus berdebat melawan lawan orang yang memang terhadap orang kafir tadi, kita harus menjalankan hak-hak wong dalam berdebat tadi. Artinya tidak boleh muka aib wong. Selagi itu tidak harus untuk dibuka. Tidak boleh mempermalukan wong itu ketika sudah sampai batasan yang kita tuju, jangan ditambahi lagi. Ya, jangan kita melebarkan masalah dari permasalahan yang pokok. Nah, itu ada batasannya kalau. Ada hukum tersendiri yang perlu dipelajari bagi orang yang pengen berdebat. Fal jawab ma ajaba bihil Imam Al-Ghazali inna dhamma al-muta'akkida innama huwa liman khasama bil batil aw bighairi ilm. Kata Imam Ghazali bahwasanya yang tercelah itu adalah ketika seorang itu berdebat dengan masalah yang batil kemudian tanpa ilmu, ka wakilil ghadi fa innahu yatawakkal fil khusuma qabla an ya'rifa anna al-haqqa fi ayyi janib huwa fa yukhasim bighairi ilm. Seperti seorang yang diwakilkan oleh seorang Godi. Godi itu seorang yang mumpuni, berilmu. Godi ini tak kata. Sedangkan wong yang nak berdebat, yang nak berperkara ini sudah datang. Akhirnya dimajukanlah wong yang ngenti ke. Sementara yang ngenti kan tidak menguasai bahan, tidak menguasai permasalahan. Di situ dia bakal salah dalam menghukum. Dia bakal salah dalam menentukan yang mana hak, yang mana yang batil. Jadi tidak boleh kalau kita tidak tahu ilmunya, tidak siap untuk membahasnya. Wa yadkhulu fi dhamma aidan man yatlubu haqqahu lakinnahu la yaktasir ala qadri al-hajah bal yadhhar al-ladda wal kadhib al-ida wa taslitu ala al-khusma wallahu alam bis-shawab. Baik, insyaallah kita sampai di sini ikhwan rahimakumullah. Masyaallah ahbab rahimani rahimakumullah, hafizana hafizakumullah. Sedikit hitungan mungkin beberapa menit sebelum Isya ini kami kembali akan mengajak ikhwan mumpung masih kita di awal bulan Rabiul Awal, untuk mari kita jadikan bulan Rabiul Awal tahun ini lebih berkah, lebih manfaat, lebih baik buat kita semua. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan ikhwan rahimani rahimakumullah. Mungkin sudah sering disampaikan oleh yang satu juga. Semalam juga guru kita Ustaz Umar Abdul Aziz Abu Samar Abu Segap juga sudah mengucapkan Allah masalah niat. Ya, masalah niat yang ngado ke maulid. Yang ngado ke maulid. Ya, nak milih ustaz fulan nian. Itu apa tujuan kita? Makanan nak model macam ini nian, apa tujuan kita? Nak maguskan dengan hiasan model macam ini, apa niat kita? Ya, kalau cuma nak gagah-gagahan, nunjukkan kita mampu, nak ngambek kalau makanan kita paling wah, ya, atau dengan tujuan yang sifatnya tidak di situ ada keridhaan Allah, maka rugilah kita. Wong yang hadir di majlis kita dapat, kita tidak dapat. Ya. Kemudian untuk yang di majlis juga kita sering musyawarah, ya, musyawarah langgar rapat ketika nak ngadu ke maulid majlis. Lagi kita saling bertanya siapa kira ceramah tahun ini. Si A, si B, si C, si B, si D mengucapkan Ustaz Ahmad, sementara yang lain mengucapkan Ustaz Muhammad, ada lagi mengucap Ustaz Hamid. Bingung nentu ke mana? Sudah Ustaz Ahmad tu lah, Ustaz Ahmad tap mulai disebutlah kemuliaan dia. Yang pengen Ustaz Hamid tadi ngomong, oh Ustaz Hamid ini tidak tahu, Ustaz Hamid tu lebih dari dia, jatuhnya guru daripada Ahmad tu. Mulai kita yang berperang. Yang kita tadi ribut juga. Ujung-ujungnya macam tadi, berjidal. Ikhwan, ingat ini, ya, ini modal hidup kita ya, dalam segala hal. Dalam syariat, dalam kehidupan ada namanya maksud, tujuan, ada wasilah. Ada tujuan, ada wasilah. Jangan pernah jadikan wasilah adalah tujuan. Rusak. Ceramah itu wasilah. Tujuan kita mengadakan maulid. Nak siapapun berceramah boleh saja. Nak makanan apapun boleh saja. Nak mic model apapun boleh saja. Nak kipas model apapun silahkan. Nak pegging model apapun silahkan. Itu wasilah kalau. Ambal model mana, podium tegak di mana, itu wasilah kalau. Tapi sering kali kita kalau ngadakan maulid galak ribut sama-sama kita di kampung, ribut masalah naruh mimbar di mana. Makan lauknya apa. Berdebat kita. Akhirnya jadi macam husumah akhirnya. Ribut. Pas ribut, dua gap ini, katakanlah jadi 3 kelompok.
yang dimenangkan sikap kelompok A ni, yang B sama C pilihan dia ceramah tak dipakai. Mulai dia tak turun tangan urusan maulid. Acuh tak acuh dia. Wallah ni orang kesian, mahrum. Jadi penonton. Bahkan dia tunggu kapanlah ada keburukan dalam acara ini. Tak lampu mati, senang dia langsung. Allah na'udzubillah. Lampu mati, senang. Hujan deras dari sebelum asar, misalnya acara habis asar sejak tadi, hujan deras. Sampai masuk asar. Senang dia. Cak jadi pemenang dia. Wallah ini orang kawan syaitan. Seharusnya dia prihatin. Lampu mati melak prihatin. Lapang ke dada kita ikhwan, musyawarah. Ustaz pula ni dipilih, bukan pilihan kita yang dipilih. Ya sudah, insyaAllah tahun depan Ustaz Hamid kita tampil. Tahun ini biarlah Ahmad dulu. Lapang dada. Sekarang apa lagi kita bahas? Sudah tutup masalah ceramah, sudah kita sepakat Ustaz Ahmad. Sekarang makanan apa? Ribut di makanan. Ribut, nasi minyak be, nasi putih be, nasi mana, nasi apa, beras panjang, beras kecil dibahas, diributkan. Sudah sepakat nasi minyak, nak ngupas sama siapa? Ribut lagi. Sama si A be, sama si C be, tak lemak sambalnya tu, tak lemak nasi itu, ribut lagi. Wallah ni kita mustilah kita. Ini mustilah kita kebanyakan di kampung-kampung. Ribut masa akhirnya wallah, wong datang ke kampung itu dapat berkah maulid, kita habis acara selesai bermusuhan. Hati-hati ikhwan, gawe ini baik. Tujuan kita maulid, yang lain itu cuma wasilah. Jangan jadikan wasilah sebagai tujuan sampai kita nak beributan. Macam langgar ini be. Misal, ini misal be. Ada yang anjurkan kita maulid di sini bela. Di luar sini tempat majlis. Tak ada dijaga bela dari dulu jaga. Oi, luar ni lepas anginnya bla bla. Masing-masing utamakan argumen bla 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 bla. Hanya diputus kelas sampai jadi perdebatan. Tidak boleh di voting. Untuk menang saya. Pas sudah kejadian pas dijaga kebetulan mau panas. Ungkap wong mulai yang nganjur ke sini itulah tekak kalau ahmad kalau wong panasan kalau lalu coba di luar husumah ribut berjidal. Nah ini hindari ikhwan, wallah rugi gara-gara penceramah selisih kita jadi keributan bermusuh habis wong lain dapat kita malah alhamdulillah. Masalah makanan, masalah penyajian, mentu ke banyu kapan ribut juga. Ada ngomong mentu lah sebelum dari awal majlis. Oh jangan, kaki ini tumpah bla bla bla. Sudah habis malgiam, jangan habis malgiam bla bla. Ribut juga. Ini sudah lah ikhwan, bil raha wa sarah, bil farah wa sarah. Masalah itu cuma wasilah, jangan tu ributkan. Nak minjem sound system siapa diribut ke? Nak minjem ini sama siapa diribut ke? Dekaunya sama siapa diribut ke? Berdebat. Apalagi kadang-kadang maaf, ada yang memang punya misi masing-masing. Nak ngelakukan dulu dia, nak ngelakukan tukang masak masih bibian dia, maksa ke mana cara biar bibian dia yang dipakai. Sampai akhirnya untuk ngedamikan tetak dua nasi tu, 5 kaleng sama Aziza, 5 kaleng sama Aminah. Saking tadi. Ini wallah musibah ikhwan. Yang seperti musibah jangan sampai terjadi. Insyaallah. Siapa pengen mana Ahmad? Kalau memang sudah yang paling bijak di kampung itu tentukan. Ini insyaAllah tahun depan Ustaz Muhammad kita panggil. Ini Ustaz Ahmad dulu. Oke, kalau kita acara ini Ustaz Muhammad kita pakai. Tahun ini kita nempat nasi sama-sama, tahun depan kayak sama. Selesai. Ini kadang-kadang kita ngotot-ngototan sampai ada yang ini subhanallah kejadian benar gini, ya. Sampai ada orang sikok, dia ini pengurus masjid tapi tidak pernah pengurus langgar tapi tidak pernah ada di langgar. Tapi ngaso langgar itu masih warisan nenek moyang dia. Jadi memang cara nak ngotot nak minta Ustaz A. Sedangkan orang langgar dia pengen Ustaz B kalau. Akhirnya Ustaz B ini sudah dihubungi sebenarnya oleh jamaah langgar ni. Sama dia dibatalkannya. Tahan dibatal nak ambil Ustaz A. Ribut sampai sikok jamaah dia memang jingoklah. Maulid ku mati ke lampu. Sampai macam itu. Ujungnya husumah. Sampai macam itu, Pak. Jingoklah kayak mati ke lampu. Akhirnya masih panjang ribut, hanya berdami lagi. Ribut tu berdami lagi. Hati-hati ini nasihatnya untuk antum semua, antum ni orang langgar masjid kalau. Jangan gagal macam ini kita ribut. Jom Palembang sudahlah, lebih kurang lah. Jangan beributan cuma urusan makanan. Kadang-kadang urusan mentuk ke yang mana dulu jadi ribut. Ada banyak sirup, ada banyak putih. Sirup dulu banyak putih dulu ribut. Kadang-kadang sudah di setel banyak putih dulu baru sirup. Toto yang pas teknis kejadiannya terbalik. Jadi musibah, sepanjangan ribut sampai 2-3 hari dapat teguran. Wallahu a'lam. Azan betul, azan isya. Apa yang nak duduk silakan. Salatnya di dalam aja nanti, tidak usah di luar. Insyaallah lebih dari cukup.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله 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 أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله Jam berapa Ustaz? Jam berapa Ustaz? حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا حي بالله على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا أكبر إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم رب هذه الدعوة تتمها الصلاة القائمة آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية رفيعه وبعثه مقاما محمودا الذي أتاه يا أرحم الراحمين ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم محمد وسلم الحمد لله رب العالمين. Jadi singkatnya kan, mari jadikan momen majelis maulid di kampung kita, di tempat kita, jutsu untuk menyatukan kita. Jangan sampai ada gesekan gara-gara maulid, gara-gara hal, gara-gara kegiatan yang baik. Orang lain dapat kebaikan, kita tidak dapat. Macam-macam, ribut masalah tenda, jiwanya di mana, ribut macam-macam lah sudah. Ingat, semua itu wasilah. Tujuan kita ngadu ke maulid. Kita ngundang tim hadro. Kalau sudah waktunya tidak datang tim hadro, dah ribut kan, tambah hadro maulid kan tetap jalan. Ngapa kita nak ribut? Bahkan ustaz yang kita hubungi misalnya baik, atau yang sudah hubungi ustaz tidak bisa datang, entah dia lupa atau dia ada masalah atau apa, sudah dah usah ribut. Intinya ngadu ke maulid, kan sudah maulid, ada ceramah apa, ada pembacaan maulid Rasul. Dah usah diribut kok, dibesarkan sampai nyala ke tukang ngundang ustaz tadi, tukang sewa tenda, masang tenda atau gobok, oh habis tukang nyewa tadi. Apalagi kalau itu ada perdebatan sebelumnya. Jadi hindari ikhwan yang macam ini. Jadilah hidup ini uang lebih lah, ya. Biasakan lapang ke dada kita, siap untuk menerima usulan wong dan siap untuk sabar ketika usulan kita tidak diterima. Jangan ada suatu yang ini, karena sering anda saksikan ikhwan, ketika dia tadi sama kelompok dia, pandangan mereka tidak terpakai, usulan mereka tidak terpakai, pas acara tidak melok begawi, nalak ke di bahasa Palembang. Bahkan sambil nunggu kalau ada suatu celah, suatu celo, bukan celah, celo di Palembang beda ya, celah sama celo ya, ada satu keburukan terjadi, ditunggu nian, diharap nian, ulah nyong kesian ya, kotor hatinya berkawan sama belis. Seharusnya di manusia ngembek bagian daripada maulid itu. Wallah rugi kalau di kampung kita ada ngadu ke maulid, kita tidak tahu, tidak mampu dengan duit, dengan tenaga ikhwan, tidak mampu dengan tenaga, dengan apa yang kita bisa lakukan? Beringkas jadi habis. Gawe melok tegak ngobeng, bismillah. Jangan ngukur aku siapa, kau siapa, dak. Ini semua nikmat min Allah. Ya, bukan manggi kan ngampe kata wong yang ujung-ujung jabat nasi, bukan nanti tegak melok ngopeng.
Itu semua ganjaran dapat insyaallah. Dan boleh jadi gawe itulah yang menjadikan ente diijabah sama Allah. Bukan ceramah, bukan maulid, apa dah gitulah ente. Melak bering ke sebelum nyiapkan itu. Ala kulli hal. Mudah-mudahan Allah meridai kita, memberkahi kita sepanjang bulan Maulid. Allah jadikan keadaan kita lebih baik, lebih bagus, dan kami wasiatkan untuk diri kami dan ikhwan semua tidak terlambat walaupun sudah jalan 1 hari. Yuk mari kita perbanyak sholawat. Pasang target. Kita, bini kita, anak kita semuanya dipacu untuk memperbanyak sholawat. Minimal 300. Itu kecil hitungan 300. Boleh kalau cuma sholawat pendek, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 300 paling 5 menit selesai, 10 menit paling kencang. Bikin beberapa jenis. Kemudian perhatikan sunnah Rasulullah mulai dari tidur sampai ke tidur lagi. Apa yang sudah kita jalankan tapi yang belum kita cari tahu. Ya, Rasul sedang ngajar ke kalau dari bangun tidur sampai tidur lagi. Sampai cebok dia ajari Nabi. Doa apa yang dibaca. Jangan disepelekan loh. Itu doa sangat kita butuhkan di zaman ini. Doa cebok itu, Allahumma hassin farji min fawahish wa tahhir qalbi minan. Zaman sekarang zaman maksiat, zina, liwat, segala macam ini, ya. LGBT sudah dahsyat luar biasa. Berkat doa itu insyaallah anak kita terlindungi. Berkat doa itu insyaallah kita terlindungi. Allahumma hassin, jangan hassin, sod, ya, bukan sin. Kalau ente pakai sin, kacau artinya. Allahumma hassin farji, ya Allah lindungilah, jagalah kemaluanku dari segala bentuk fawahish. Fawahish itu LGBT lah sudah, jaganya. Zina, lesbi, homo, segala macam, termasuklah perbuatan-perbuatan kotor dengan kemaluan. Dari kecil, anak antum masih bayi, belum pacak ngapa, belum pacak maco, kita yang macak untuk dia. Tinggal ganti ujungnya, Allahumma hassin farjihi. Kalau farji punya kita, farjihi kalau lanang, kalau betina farjiha. Allahumma hassin farjiha min fawahish wa tahhir qalbihi atau qalbiha kalau betina minan nifaq. Ya Allah, lindungilah kemaluanku dari fawahish tadi, segala macam bentuk maksiat-maksiat itu, dan bersihkan hatiku dari perbuatan dari nifak. Banyak orang munafik, banyak, ya. Na'udzubillah min dzalik. Dan banyak lagi sunnah Rasulullah. Jangan kita lalaikan, begitu besar. Kita kaji sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah dalam wudu, sunnah dalam salat, sunnah ba'da salat, sunnah sebelum buka. Sekarang Allah nikmat sebenarnya, gunakan HP antum sekarang, gunakan HP ini biar gembira. Setiap hari dibuka untuk Rasulullah. Yang dicari sunnah-sunnah wudu, ketik muncul langsung sunnah-sunnah dalam sholat, ya, tapi jangan salah sumber, ya. Jadi sumber yang dari ahli sunnah wal jamaah. Tapi masalah sunnah insya Allah tidak ada masalah, ya, kecuali masalah akidah. Nah, cari tinggal, ya, buka sejarah Rasulullah, banyak contoh, tinggal ketik apa film-film, ya, dia pada YouTube punya dia, ya, perang Badar, aduh sudah, perang Mu'tah, itu perang yang hebat-hebat, perang Uhud, sejarah Isra Mi'raj Rasulullah, sejarah hijrah Rasulullah. Tinggal antum buka. Tiap hari tonton itu sekarang. Anak antum tonton kan itu sekarang. Bini kita tonton kan, bila perlu setel sambungan ke TV kita besar. Nonton Yami. Apa? Seperti bulan Ramadan. Kalau kemarin kita sibuk dengan Quran, sekarang sibuk yang berhubungan dengan Rasulullah. Buka ceramah-ceramah ulama. Dicari, ya kawan. Antum berusaha untuk itu sudah nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Ya tuh ikhwan, besok sore Maulid Nabi Muhammad SAW di Majelis Waspada, ya, masjid yang kami asuh juga. Besok jaturi Ba'dal Asar seperti tadi, insyaallah 4:4 dimulai dengan Yasin Tahlil. Kebetulan memang sahibud dar, sahibul bait itu Habib Muhammad bin Muhsin As-Sagab atau kita kenal Habib Waspada, meninggalnya di akhir bulan Rabiul Awal. Rajul saleh wali min auliillah, ya, umur wafat 94 tahun. Masih gagah, sehat walafiat. Masya Allah lah, tidak bisa diceritakan. Mastur, termasuk wali yang mastur. Jadi besok kita awali dengan Yasin Tahlil, lalu disambung dengan Maulid. Ya, turi ikhwan, untuk ke lokasi antum bawa kendaraan, asal antum lewat Al-Haddad, ya, parkir di Haddad. Kalau ada gembok tambahan pasang, mobil juga, apalagi yang punya mobil di situ. Kalau motor mungkin di Waspada itu bisa, cuma kita takut nganggu masyarakat. Kalau kita kami berpuluh motor parkir di situ, karena di tempat parkir yang biasa itu ada tenda besok, walaupun cuma berapa unit, ya, mungkin takutnya nganggu masyarakat situ. Jadi antum parkir juga ada sih, agak di luar, ya, di tempat biasa majelis. Parkir motor bisa di tempat yang biasa parkir untuk majelis, di dekat Basaib, mentas dari Waspada itulah, boleh juga di situ. Kalau antum mobil lebih afdol di Haddad, kalau mobil parkirnya di Haddad.
InsyaAllah besok Jaturi sama sekali ikhwan. Kemudian kami ingatkan lagi untuk malam minggu Jaturi Kambang Koci, InsyaAllah ya. Kambang Koci kumpul ba'dal maghrib seperti biasa lawang kidul. Mungkin ada pembacaan zikir seperti biasa. Setelah Isya boleh jadi kita langsung ke Kambang Koci, boleh jadi mampir ziarah singkat di Pangeran Syarif Ali, lalu kita ke Kambang Koci, InsyaAllah ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa menghadirinya ya. InsyaAllah untuk acara di Kambang Koci kita datangkan guru kita penceramah dari Jakarta, beliau juga dari Bogor, Habib Ahmad bin Muhammad Al-Haddad. Ini kawan seangkatan dengan Abuya Umar Abdul Aziz di Habib Maliki, seangkatan dengan Habib Nagib ya, termasuk Budama Habib Maliki. Orangnya penampilannya biasa, tidak berimamah, tidak berjubah, biasa, tapi insyaallah isi namanya pakam ya. Kadang-kadang ada guyon juga, nikmat lah. Mudah-mudahan ya beliau bisa datang memberi banyak manfaat untuk kita. Kemudian besok minggunya di Majelis Agidatus Sakran di Lorong Asia ya, dekat Pasar Kutus, itulah depan Sungai Jeruju. Majelis taklim guru kita Habib Umar Abdul Aziz, penceramahnya beliau juga InsyaAllah. Kemudian sorenya maulid lagi ya, di musola belakangnya Muslimun, musola Muslimun ya, pinggir jalan. Penceramahnya yang sedang ceramah sekarang, tahu kan? Penceramahnya InsyaAllah yang sedang ceramah sekarang InsyaAllah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rabbana Ya Rabbana Ya Rabbana Ya Rabbana Anta lana وغوث ومعين يا الله عجل برفع ما نزل أنت رحيم من غيرك عز وجل ولطيف بالعالمين ربك فينا شر العيدا وخذهم وبددا واجعلهم وعبرة للناظرين يا الله وربي شتت شملهم فرق جمعهم يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله ولا تبلغهم ونارهم تصبح راما بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين وشر كل ماكر وغادر وشامل وشر كل المؤذين وغاصب وعائب وشامتين يا الله يا ربنا يا ذا البهاء وذا السنا وذا العطاء أنت مجيب السائلين يا الله أمورنا واشرح لنا صدورنا آمين يا الله اغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا ومن بتوبة لنا أنت حبيب التائبين يا الله بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى بالفهول وجاه جبريل الأمين يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين يا الله وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضا نفسه وزنة عرشه ومداده